Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bagaimana anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Jangan lupa, jika ingin bepergian, gunakan masker dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa silakan isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anak semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang ikan hias yang beraneka ragam warna dan bentuknya? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri atas keindahan dan keragaman jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Anak-anak semuanya, ikan hias ini sudah banyak dibudidayakan di beberapa tempat. Alasan yang mendukung daripada adanya ikan hias budidaya ini yang pertama, contohnya yaitu memiliki beraneka ragam ikan hias yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, mana memiliki pasar ekspor ikan hias ini sangat besar dan mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi yang ada pada bab 3, yaitu tentang budidaya ikan hias. Pada budidaya ikan hias ini, subpokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang komoditas ikan hias. Kemudian yang kedua tentang sarana dan peralatan budidaya yang ada pada ikan hias. Kemudian yang ketiga ini tentang persiapan wadah budidaya ikan hias. Dan yang terakhir tentang pemeliharaan daripada ikan hias tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak materinya baik-baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti serta mendapatkan manfaat dari materi yang akan saya sampaikan. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subpokok bahasan tentang persiapan wadah budidaya ikan hias, yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sarana dan peralatan apa saja dalam budidaya ikan hias. Baiklah anak-anakku semuanya, yang pertama tentang pembuatan wadah budidaya akuarium ikan hias. Wadah akuarium ini terbuat dari kaca, terlihat sulit. Namun jika dilakukan secara teliti maka akan mudah dihasilkan. Kaca yang biasa kita gunakan untuk pembuatan akuarium ini memiliki ketebalan sekitar 3 mm sampai dengan 16 mm dengan ukuran yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Berikut akan diuraikan tahapan dalam pembuatan wadah akuarium budidaya ikan hias yang merupakan salah satu contoh akuariumnya. Ini bisa diaplikasikan di semua daerah. Bagian A, yang pertama yaitu tentang perencanaannya. Di dalam perencanaan ini kita harus menentukan jenis wadah dalam budidaya ikan hias.
Kemudian setelah wadahnya kita persiapkan jenisnya, selanjutnya membuat desain dulu dan konstruksi wadahnya. Setelah membuat desain ataupun sketch ataupun rancangannya, yang ketiga yaitu menyusun kebutuhan alat dan bahan dan disesuaikan dengan ukuran akuarium yang akan dibuat. Selanjutnya, dalam perencanaan yang keempat, yaitu menyusun jadwal dalam pembuatan wadah budidaya. Yang kelima, menentukan tugas setiap individu. Selanjutnya, bagian B-nya, yaitu persiapan bahan dan alat. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam bahan dan alat ini? Yang pertama, bahannya dulu. Bahan yang perlu disiapkan adalah kaca dengan ukuran bisa menggunakan 3 mm ataupun lebih sampai batasannya sekitar 16 mm. Kemudian yang kedua yaitu berupa lem. Ini lem khusus kaca atau dikenal dengan istilah lem silikon. Kemudian selanjutnya yaitu lakban, ini bahan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk alat-alat yang dibutuhkan adalah cutter, kemudian juga pemotong kaca, serta yang namanya untuk pendorong lem silikon. Setelah menyiapkan bahan dan alat, barulah kita mempersiapkan proses pembuatan akuariumnya. Nah, dalam proses pembuatan akuarium, apa saja langkah-langkah yang diperlukan? Nah, langkah yang diperlukan yang pertama yaitu memotong kaca terlebih dahulu. Bagaimana cara memotong kacanya? Nah, cara memotong kaca ini letakkan lembaran kaca pada meja kerja. Usahakan meja kerjanya harus datar serta bersih dari kerikil. Takutnya pada saat kita tekan nanti akan malah retak ataupun pecah. Kemudian yang kedua, dalam pemotongan kaca ini, ukur kaca yang akan dipotong sesuaikan dengan bentuk akuarium yang akan kita buat. Selanjutnya, yang ke-C, untuk memotong kaca, gunakan alat pemotong khusus kaca yang banyak dijual khususnya di toko besi. Selanjutnya, setelah kaca terpotong, bagian pinggir potongan ini harus dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan gerinda atau boleh menggunakan batu asahan. Kenapa? Agar tidak terlalu tajam sehingga tidak melukai tangan kita. Nah, setelah dalam pemotongan selesai, barulah kita merakit akuariumnya. Nah, dalam perakitan akuarium yang pertama yaitu berilah lem pada pinggiran kaca yang akan disatukan. Kemudian setelah itu, nah ini kita kasih lem. Nah, barulah tempelkan kaca yang sudah diberi lem tersebut. Nah, seperti ini. Ya, tempelkan. Setelah ditempelkan, diberi lakban. Ya, usahakan diberi perekat. Ya, sehingga harus menunggu sampai selama 24 jam. Ini kita kasih lem dulu. Nah, setelah selesai, langkah yang ketiga baru kita uji coba akuarium. Nah, langkah yang terakhir ini dalam pengujian, ini dilakukan dengan mengisi air ke dalam akuarium selama 24 jam untuk mengetahui apakah ada bagian-bagian yang bocor atau tidak. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian selanjutnya ya. Nah, setelah itu bersihkan lem yang masih melekat dengan cutter atau menggunakan bensin juga bisa. Itu langkah-langkah yang diperlukan dalam pemasangan ataupun proses pembuatan akuarium.
Nah, sebelum digunakan, akuarium diisi dulu dengan air dan dibiarkan selama 3 hari atau sampai bau lemnya hilang. Di samping itu juga kita bisa mengamati kemungkinan akan adanya bagian-bagian yang bocor. Jadi jangan langsung diisi ikan. Kenapa? Karena masih ada bau lem silikon tadi. Kemudian yang kedua yaitu persiapan wadah budidaya ikan hias. Persiapan wadah budidaya khususnya pada kolam ini meliputi pencucian wadah budidaya, kemudian pengeringan wadah budidaya, dan pengisian air serta instalasi aerasi. Yang pertama yaitu pencucian wadah. Dalam pencucian wadah yang akan kita gunakan ini haruslah dicuci bersih dengan tujuan untuk menghilangkan dari yang namanya jamur dan kotoran yang menempel pada wadah budidaya. Kemudian pencucian kolam tembok ataupun bak sebaiknya dengan cara menyikat. Usahakan lebih baik tanpa menggunakan sabun ataupun deterjen. Kalaupun ingin menggunakannya, usahakan harus dalam jumlah yang sedikit. Kemudian juga dibilas dengan tuntas agar tidak meninggalkan yang namanya residu ataupun bau dari sabun ataupun deterjen tersebut. Setelah pencucian selesai, kita masuk ke pengeringan wadah. Dalam pengeringan wadah ini, prosesnya dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Setelah pengeringan wadah selesai, masuk ke pengisian air. Nah, dalam pengisian air ini prosesnya ini dilakukan 2-3 hari sebelum penebaran ikan ataupun ikan dimasukkan ke dalamnya. Kenapa? Agar dalam wadah budidaya ikan tersebut sudah tumbuh yang namanya plankton sebagai bahan pakan alami dari ikan hias tersebut. Nah, ini cara pengisiannya. Kita tunggu sampai 2-3 hari. Selanjutnya yaitu instalasi aerasi. Selain wadah yang baik, kita juga harus mempersiapkan ataupun memperhatikan yang namanya instalasi aerasi. Agar aerasi tidak terlalu kencang, maka di ujung selang air ini biasanya menggunakan yang namanya batu aerasi. Apa sih fungsinya? Fungsi daripada instalasi aerasi ini untuk menyaring sisa-sisa pakan dan hasil metabolisme ikan agar tetap jernih. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Sebagai akhir dari pertemuan kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa dimengerti dan dipahami serta bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.